Selamat datang di MSH Channel. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini masih mengenai tentang lingkaran. Dan ini adalah part 2-nya atau materi lanjutannya dari sebelumnya. Jika kalian masih belum menonton video sebelumnya, maka kalian bisa menonton terlebih dahulu video tentang lingkaran sebelumnya. Di part 2 ini, materi yang akan saya bahas mengenai tentang kedudukan titik terhadap lingkaran. Di sini ada 3 buah kedudukan titik terhadap lingkaran. Yang pertama ialah terletak di dalam lingkaran, seperti dilihat di video. Yang kedua, terletak pada lingkaran. Yang ketiga, terletak di luar lingkaran. Untuk menentukan konsepnya, ini mudah saja. Bisa kalian lihat atau kalian perhatikan rumus-rumusnya di video ini. Untuk yang pusatnya 0,0, untuk titik yang terletak di dalam lingkaran, rumusnya adalah X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat itu kurang dari R2 kuadrat, di mana R itu adalah jari-jari lingkaran. Untuk yang pusatnya A, B, untuk yang titiknya terletak di dalam lingkaran, rumusnya adalah X1 dikurang A dipangkatkan 2 ditambah Y1 dikurangin B dipangkatkan 2 kurang dari R pangkat 2 atau jari-jari pangkat 2. Untuk persamaan umumnya, untuk yang pusatnya di 0,0, untuk yang titiknya terletak di dalam lingkaran, persamaan umumnya adalah X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah AX1 ditambah BY1 ditambah C kurang dari R kuadrat. Dan untuk rumus yang posisi lingkaran atau posisi titiknya terletak pada lingkaran, untuk yang pusatnya 0,0 adalah X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat sama dengan R2 kuadrat. Untuk yang pusatnya di A, B, X1 dikurang A dipangkatkan 2 ditambah Y dikurang B dipangkatkan 2 sama dengan R kuadrat. Jadi hasil penghitungan itu akan sama dengan jari-jari yang dikuadratkan. Dan untuk bentuk umumnya adalah X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah AX1 ditambah BY1 ditambah C itu akan sama dengan jari-jari yang dipangkatkan 2. Dan untuk yang titik terletak di luar lingkaran, bentuknya adalah jika pusatnya 0,0, maka X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat itu akan lebih dari jari-jari yang dipangkatkan 2. Dan untuk yang pusatnya A, B itu adalah X1 dikurang A dipangkatkan 2 ditambah Y1 dikurang B dipangkatkan 2 itu lebih dari jari-jari yang dipangkatkan 2. Dan untuk bentuk umum lingkarannya, untuk yang titik terletak di luar lingkaran adalah X1 dikuadratkan ditambah Y1 dikuadratkan ditambah AX1 ditambah BY1 ditambah C itu akan lebih dari jari-jari yang dipangkatkan 2. Untuk lebih memahaminya lagi, kita simak contoh soal berikut ini. Misalkan sebuah lingkaran mempunyai persamaan X dikurang 4 dipangkatkan 2 ditambah Y dikurang 5 dipangkatkan 2 sama dengan 36. Selidiki posisi titik-titik berikut terhadap lingkaran tersebut, di mana titik-titiknya adalah untuk titik A di poin 2,1 dan titik B itu di koordinat min 2,5 dan titik C itu di koordinat negatif 1,1. Kita jawab. Untuk persamaan lingkaran X min 4 dipangkatkan 2 ditambah Y dikurang 5 dipangkatkan 2 sama dengan 36. Untuk yang A-nya atau titik A-nya yang di koordinat 2,1, maka kita akan lihat posisi titiknya ada di mana. Di dalam lingkaran
tepat di lingkaran atau di luar lingkaran. Karena dia pusatnya A, B, maka tinggal kita masukkan saja ke rumusnya, di mana X-nya itu kita ganti dengan 2, dan Y-nya kita ganti dengan 1, maka didapat bentuk seperti yang kalian lihat di video. Setelah ini, maka tinggal kalian hitung saja 2 dikurang 4 itu negatif 2, dan 1 dikurang 5 itu negatif 4, lalu kalian kuadratkan sehingga didapat 4 ditambah 16, dan hasilnya adalah 20. Dan 20 itu ternyata kurang dari jari-jari dipangkatkan 2, di mana jari-jari dipangkatkan 2-nya adalah 36. Karena dia hasilnya kurang dari jari-jari dipangkatkan 2, maka posisi titiknya ada di dalam lingkaran. Sekarang untuk yang titik B, di koordinat min 2,5, maka sama seperti yang di titik A, tinggal kita substitusikan ke dalam persamaan lingkarannya menjadi negatif 2 dikurang 4 dipangkatkan 2, ditambah 5 dikurang 5 dipangkatkan 2, didapat negatif 6 dipangkatkan 2 ditambah 0 dipangkatkan 2, dan hasilnya adalah 36 ditambah 0 sama dengan 36. Dan hasil ini sama dengan R pangkat 2, sehingga posisi titik untuk B itu berada di lingkaran. Selanjutnya untuk yang titik C, di koordinat negatif 1,1, sama seperti A dan B, tinggal kalian substitusikan ke persamaan lingkarannya sehingga diperoleh negatif 1 dikurang 4 dipangkatkan 2 ditambah 1 dikurang 5 dipangkatkan 2, diperoleh negatif 5 dipangkatkan 2 ditambah negatif 4 dipangkatkan 2, menghasilkan 25 ditambah 16 sama dengan 41. Dan 41 ini lebih besar atau lebih dari R pangkat 2 atau lebih dari 36. Sehingga titik C ini terletak pada luar lingkaran. Materi selanjutnya ialah tentang kedudukan garis terhadap lingkaran. Namun, sebelum kita masuk ke kedudukan garis terhadap lingkaran, ada materi prasyarat yang harus kalian lalui sebelumnya, yaitu tentang persamaan kuadrat. Dan materi ini sudah kalian pelajari di saat kalian berada di SMP, di mana bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dan dari persamaan kuadrat itu kita bisa mencari atau menentukan diskriminannya dengan rumus D sama dengan B kuadrat min 4AC. Rumus inilah yang akan nanti kita gunakan untuk kedudukan garis terhadap lingkaran. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke kedudukan garis terhadap lingkaran. Sama seperti kedudukan titik terhadap lingkaran, kedudukan garis terhadap lingkaran pun ada 3, yaitu garis yang tidak memotong lingkaran, ada garis yang menyinggung lingkaran, dan garis yang memotong lingkaran. Di mana untuk D kurang dari 0, itu garisnya tidak memotong lingkaran. Dan D sama dengan 0 atau diskriminannya sama dengan 0, maka garis tersebut menyinggung lingkaran. Dan jika D-nya atau diskriminannya lebih dari 0, maka garis tersebut memotong lingkaran di 2 titik. Untuk lebih memahaminya, kita masuk ke contoh soal. Selidiki hubungan garis Y sama dengan 3X tambah 2 dengan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah 4X dikurang Y ditambah 1 sama dengan 0. Kita jawab. Untuk persamaan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 4X dikurang Y ditambah 1 sama dengan 0, akan kita lihat untuk garisnya yang Y sama dengan 3X plus 2. Karena di sini kita sudah ketahui Y-nya sama dengan 3X plus 2, maka tinggal kita substitusikan
persamaan garis tersebut ke dalam persamaan lingkarannya, sehingga didapat bentuk X kuadrat ditambah 3X tambah 2 dipangkatkan 2 ditambah 4X dikurang 3X tambah 2 ditambah 1 sama dengan 0. Sehingga menghasilkan X pangkat 2 ditambah 9X kuadrat tambah 12X tambah 4 tambah 4X dikurang 3X dikurang 2 ditambah 1 sama dengan 0. Kita hitung sehingga mendapatkan persamaan 10X pangkat 2 ditambah 13X ditambah 3 sama dengan 0. Setelah didapat persamaan kuadrat tersebut, maka kita akan cari diskriminannya, di mana rumus diskriminannya adalah D sama dengan B kuadrat min 4AC. Dan kita dapatkan D sama dengan 13 kuadrat dikurang 4 dikali 10 dikali 3. Didapat D-nya sama dengan 169 dikurangi 120 sama dengan 49. Karena 49 lebih dari 0 atau positif, maka garis itu berpotongan dengan lingkaran. Oke, sekian untuk video pembelajaran kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa kalian klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video saya selanjutnya. Terima kasih.